Halo guys, jumpa lagi di channel Maca Manga ya. Jadi hari ini bukan video review ya, cuma ini gue mau nge-unboxing paket dari Sinar Starbook ya. Jadi ceritanya ini gue pengen banget manga ini dari udah lama ya. Oke deh, kita mulai buka aja. Ini ya. Manga apa sih yang gue pengenin ya? Kalian udah ini manga bener-bener salah satu manga yang udah gue pengen. Dan ketika Sinar Starbook ya ngadain pengumuman waktu hari Minggu lalu gitu ya, gue seneng banget karena ini akhirnya restock ya. Sebenarnya manga ini itu bukan manga langka ya. Aduh jatuh, sorry guys. Sebenarnya manga ini itu bukan manga langka, cuma harganya itu kebangetan ya kalau misalnya kalian beli di marketplace yang normalnya gitu kasarnya. Sebenarnya ini harga normalnya, cuma intinya banyak yang ngejual harganya udah dinaikin gitu. Karena emang ya bisa dibilang ini nggak langka, tapi cukup susah stoknya di Indonesia ya. Gue ini udah menunggu komik ini itu, aduh bener lah intinya waktu minggu pertama kali dari Sinar Starbook keluar, buku ini itu cuma di restock 1 biji ya. Gue udah coba war tapi nggak dapet. Akhirnya gue tanya-tanya ke petugasnya, ternyata katanya di gudang masih ada stok dan minggu depan bakal ada war lagi katanya. Dan akhirnya gue berhasil memenangkan war tersebut ya. Nah ya ini sebenarnya gue juga mau ngasih contoh packagingnya Sinar Starbook ya. Kita lihat sama-sama. Ini gue nggak tahu apakah di dalamnya bagus atau enggak. Cuma intinya Sinar Starbook itu biasanya gue beli itu tanpa memakai dus, dan pernah waktu sekali gue beli nggak pakai dus, ujungnya rada kentop ya. Sejak saat itu gue takut dan gue selalu beli pakai dus. Minggu sebelum ini gue beli Rooster Fighter nomor 3 dan pakai dus. Itu aman hasilnya ya. Maka dari itu gue pilih juga ini karena paket yang ini tuh luar biasa. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini packagingnya super aman ya. Dikasih bubble yang tebal ini karena bukunya juga emang tebal ya. Nih ya, dikasih bubble yang kayak gini. Kita keluarin ya. Jadi udah pasti aman ya. Ini mantep sih packagingnya ya. Dan kenapa kok kayaknya lebay banget? Karena memang bukunya besar ya, seperti kalian lihat ini ya. Kita keluarkan saja dari dusnya. Oke, manga apakah ini? Oke ya, ini bisa kalian lihat ya, ini gede ya. Walaupun memang masih di dalam dus gini, maksudnya masih di dalam bungkusan bubble besar ya. Dan kalian bisa lihat ini Berserk ya, ini Berserk, gue bandingin lihat tuh. Jadi segede Berserk ya. Pasti mulai penasaran manga apa ini. Ya, cuma gue yakin sih kalau kalian penggemar dunia manga, kalian ngelihat gambar blur di apa tuh namanya? Di thumbnail juga kalian udah tahu ini komik apa ya. Gitu ya. Sebentar. Manga ini tuh bener-bener legendaris dah. Nanti gue bakal ngomong lebih lanjut. Cuma di video ini tuh gue nggak bakal review banyak-banyak. Ini cuma video unboxing ya, sekalian ngasih lihat kalian Sinar Starbook. Kan gue sering promosiin mereka tuh kalau link buku impor gimana. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, kalau kalian pesen yang packaging yang pakai apa tuh namanya, yang pakai dus, bukunya besar, nggak usah khawatir ya, mereka totalitas juga nge-packagingnya gitu. Kita lihat apakah masih mulus atau enggak. Kita pelan-pelan aja bukunya guys ya. Mana ini digunting dulu. Soalnya kalau cepet-cepet gue takut nanti bagaimana ini. Karena ini bukunya udah seperti yang udah gue bilang, udah sangat-sangat gue tunggu. Ya ampun, ini cukup mengesalkan membuka paketan ini. Intinya packaging yang baik itu sepertinya akan membuat kalian kesel ketika kalian berusaha men-unboxing bukunya ya. Karena ya kayak gini lah, banyak solasinya, bubble wrapnya banyak, gitu. Ngomong-ngomong, gue dari kemarin mantauin marketplace, tapi Shoichi belum keluar ya guys ya. Nggak tahu tuh kapan bener-bener keluar. Padahal di Instagram mereka udah bilang keluarnya tanggal 7 Juni. Gitu ya. Ya sudahlah, Shoichi tidak ada ini. Jadi intinya itu kan bulan lalu itu gue ulang tahun ya guys ya. Sebelum mulai war ini gue cerita dikit aja. Kan kalau ulang tahun di Periplus itu dapat diskon kan.
15%. Gue udah nabung, udah nungguin. Gue bakal beli Berserk yang nomor 6 dan 7. Ya, bakal beli nomor Berserk nomor 6 dan 7. Itu di hari Jumat. Tapi di hari terakhir dapat diskon itu, tiba-tiba Sinar Starbook ngasih pengumuman mereka bakal nyetok komik ini. Komik ini nih. Apa ini? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Nanti bakal gue jelasin lah. Nausicaa. Oke, lihat tuh. Cakep banget ya. Ini box set ya. Wah, gila bener. Ternyata ya, seperti yang kalian bisa lihat ya. Ini bener-bener mulus ya guys ya. Tuh, ini ujung-ujungnya ini. Ujungnya ini tuh, mulus. Ini mulus. Mantap. Atasnya mulus. Ini memang ada dent sedikit nih. Kalian bisa lihat di bagian sininya. Cuma ini menurut gua ini masih dalam batas kewajaran ya. Soalnya kalian tahu sendiri kan ini buku ini berat banget guys, serius. Di nota pengiriman aja beratnya 3,6 kg. Jadi kalau buku kayak gini mah, gue yakin sih ini susah banget buat dapat mulus segila-gila mulusnya itu susah banget ya. Pasti ada dent sedikit kayak gini, cuma it's okay gitu ya. Kualitasnya masih kayak gini. Lagian kasarnya ini kardusnya gitu ya. Nah ini Nausicaa of the Valley of the Wind ya. Jadi ceritanya kan tadi dilanjut nih ceritanya ya. Kan hari Jumat itu hari terakhir gue pesen Berserk ya. Ternyata si Sinar Starbook itu bilang bakal ada stok ini. Akhirnya gue bertaruh udah dah. Gue nggak bakal beli Berserk. Soalnya kalau gue beli Berserk, budget buat ini nggak ada dong. Ya, gue nggak mau maksa-maksain juga gitu kasar. Jadi gue melewatkan Berserk nomor 6 dan 7 ya. Gue berharap gue bakal menang War. Dan ternyata gue kalah War ya di hari Sabtu ya. Gue nggak dapet stoknya ini. Dan setelah seperti yang gue ceritain tadi, gue tanya si petugasnya, aduh gimana ini saya udah nungguin. Bener, serius guys. Gue itu udah nge-refreshin itu halaman dari jam 10 dan masih kalah, bayangin. Gue jadi greget juga, ternyata gue salah judul. Nausicaa mereka pakai tanda kutip di atasnya. Gue ketiknya Nausicaa, jadi nggak ketemu. Akhirnya ya dikasih tahu ternyata masih ada stok. Minggu depannya bakal ada perang lagi, perang buat mengambil manga ini. Dan ya seperti yang kalian lihat sekarang, gue berhasil memenangkannya ya. Gila, seneng banget ya, serius deh. Itu gue udah refresh dari jam 9.58, gue refresh terus itu halaman buku ini dan menang gitu ya. Oke ya, sekarang kita buka saja plastiknya ya. Ini momen ya, ini jadi bisa dibilang ini adalah kado ulang tahun buat gue sendiri ya. Pelan-pelan deh, aduh ngeri banget ya gue. Pelan-pelan dah. Jangan sampai kebaduk, nangis gue nanti. Pelan-pelan ya guys ya, buka kayak gini ya. Ini adalah box set pertama gue ya. Dari dulu gue pengen banget punya box set. Sebenarnya jujur gue pengen beli banget box set Dragon Ball ya. Tapi box set Dragon Ball harganya rada nggak ngotak sih. Bukan nggak ngotak, ya wajar sih, bagus ya. Cuma Dragon Ball itu box setnya 2,3 juta. Itu baru volume 1 sampai 16 ya. Dragon Ball Z itu sekitar 3 juta kalau nggak salah. Gila ya, berarti buat satu set, maksud gua 2 box set melengkapi Dragon Ball itu bakal ngabisin 5 jutaan gitu ya. Gue belum cukup sultan buat beli begituan. Doain ya makanya biar channel ini maju. Jadi setidaknya ada penghasilan tambahan gue. Gitu, lihat nih ya ini. Ini membuka box set ini itu benar-benar harus pelan-pelan ya. Makanya gue rekam juga, gue abadikan gitu ya. Ini hadiah ulang tahun buat diri gue sendiri. Akhirnya box set pertama gua, yang ditunggu-tunggu, Nausicaa Valley of the Wind ya. Nah, segede gini ya, masih mulus banget. Cakep banget. Ini tampak atas ya. Ini tuh. Ini itunya, depannya ya, Nausicaa. Bagian sampingnya ini ada Hayao Miyazaki. Ini bukunya ya, 2 ya. Ini aslinya 4 volume, dibuat jadi 2 volume omnibus. Ini rangkuman cerita. Bagian belakang. Ini. Dan bagian bawahnya ini. Nah, tuh ya. Viz Media. Kalian bisa lihat ini $70 ya. Cuma karena emang seperti yang udah gue bilang, Viz, maksud gue Viz lah.
Sinar Starbucks itu jualnya murah ya, nggak mahal. Ini gue beli dengan harga 799 ya, atau 800.000. Kenapa gue bilang murah? Karena kalian coba aja kali 70 dikali 15.000 lah pukul ratanya ya dolar ya. 1.050.000 ya. Jadi emang di bawah pasar. Karena kalau kalian cek di Tokopedia, ya bener, kebanyakan ini yang jual 1,3 jutaan ini box set. Gitu, tapi di Sinar Starbucks, gue menang war, gue bisa mendapatkan harganya di bawah pasar. Gue seneng banget. Kalau harga normal sih gue jelas nggak bakal beli ya. Walaupun gue pengen melengkapi Berserk gue ya. Ini jadinya ya, box set pertama gue. Dan ini kalau kalian mau tahu ukurannya, ini Berserk. Tuh, Berserk skala besar ya. Ya bukan skala besar, sama besarnya lah. Berserk ya tuh. Ayo. Sebelum kita akhiri video ini, kita buka dulu ya. Jadi biasanya di box set itu terdapat bonus ya. Terdapat bonus. Biasanya itu poster. Oke. Nah, ini dia posternya. Nah, ya. Nausicaa. Nanti tenang. Video reviewnya apa yang membuat manga ini spesial bakal gua buat ya di video lainnya. Ini cuma unboxing sama tuh ngasih lihat kalian bonusnya aja apa aja tuh. Ini posternya ya, ada 2 sisi ya. Kalian nontonnya pusing nggak? Enggak lah ya. Nah ini baliknya. Cuma poster kayak gini jelas nggak bakal gua tempel, sayang banget. Sebentar, lagi. Biar jelas, biar enak kalian lihatnya. Nah, ini. Ya, jadi ini bener deh, serius. Ini Hayao Miyazaki ini bisa dibilang Walt Disney-nya Jepang ya, karena emang artwork-nya itu udah diakuin ya. Ini komik itu tahun 84 ya guys, cuma kalian lihat ya, gambarnya itu udah bagus kayak gini. Kita lihat ya, gambarnya apakah masih dalam kondisi bagus. Lihat tuh. Wow. Bukunya mulus. Mantap ya. Bukunya nggak ada cacat sama sekali. Ini benar-benar mulus. Mantap Sinar Starbucks, benar-benar deh ya Sinar Starbucks. Oke. Ini gua kasih preview sedikit dah ya. Nanti bakal review nantilah. Tunggu gua sampul dulu. Wah, gila deg-degan banget. Wah, gila ini gua ngeri banget ngebukanya, pakem banget, guys. Nih ya, buku hardcover itu sebenarnya kalian nggak boleh buka langsung dengan itu ya. Ada yang namanya mesti dilemesin. Caranya itu dengan dibuka dulu sisi-sisi ujung-ujungnya. Nah, ini dibuka pelan-pelan. Ini dibuka pelan-pelan. Nah, ini ya. Ini tips buat kalian yang mau beli Berserk atau manga apapun yang tebel ke depannya. Ini cara yang benar itu sebenarnya kayak gini ya. Dibuka pelan-pelan. Dibuka pelan-pelan ya. Ini dibuat rileks. Kalau kalian pelan-pelan dari dibaca normal, justru itu nggak bagus buat si binder bukunya. Nah, kalian lihat lah, gila lah. Gambarnya itu detail, bagus. Khas komik zaman dulu. Nah. Jadi ini kalau kalian suka sama gambarnya Osamu Tezuka gitu, ini selevel itulah. Cuma gila sih, ini bagus banget sih, bener gambarnya gue suka banget. Detail dunianya. Ini juga kalian bisa nonton film animenya ya. Film animenya itu tapi cuma dua buku pertama doang. Gitu. Cuma ini kayaknya gue reviewnya masih rada lama ya. Kalian bayangin aja 2 omnibus lah disuruh baca. Gila banget ya, kalau pasti ini nggak bakal selesai dalam seminggu 2 minggu gue baca ini. Dibacanya baca nyantai. Makanya gue putusin, dibanding nungguin lama, mending gue buat video unboxing ya. Gitu. Lagian belum ada yang harus direview. Cuma tenang aja, kalau begitu ada Soichi datang, dapat itu, gue pasti prioritasin Soichi ya. Buat supaya kalian bisa tahu gitu. Nah, gila banget sih. Nah, diginiin ya, dibuka pelan-pelan gini, direlaksin aja. Biar si binder bawahnya ini, si bagian ininya kayak kebuka, kayak ngebentuk kipas.
Ya, kalau kalian buka dari langsung baca, kalian baca langsung ya, itu bakal nggak ngebentuk kipas mulus. Jadi emang buku baru itu sebenarnya harus diginiin, ya, gitu. Jadi nggak usah takut dibukanya selebar gini. Intinya pelan-pelan aja seperti yang tadi gua ngasih lihat ke kalian ya. Ya udah gitu, udah ditutup ya, udah ditutup. Kalian buka lagi, gitu ya. Emang begini ya rutinitasnya ya. Cuma ini cuma berlaku buat buku yang ada binder kainnya ya. Yang pakai binder kain kayak gini. Kalau bukunya tebal tapi bindernya pakai binder lem ya nggak usah digituin juga gitu. Ini cuma buat ngerileksin si punggung bukunya doang. Ini gua tahu dari volume luar negeri ya. Dari video luar negeri, YouTube luar negeri gitu. Nah ya begitu aja deh video kali ini deh ya guys ya. Cuma mau unboxing sama ngucapin terima kasih banyak ya. Sebentar lagi 1000 subscribers nih ya. Nanti bakal gua share lah koleksi-koleksi manga gua ya. Ketika nyampe 1000 subs ya gitu. Jadi doain aja makin cepet tercapai 1000 subs makin cepet gua share koleksi-koleksi gua ya. Terima kasih banyak. Dan ya kasih tahu apakah kalian sudah menemukan toko yang menjual Shouichi karena gue juga sangat penasaran dengan Shouichi ini ya. Pengen segera gue beli dan gue review. Oke, terima kasih sudah nonton sampai sekarang ya. Pastiin kalian like video ini dan juga subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya guys.